Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanab TV kembali menjumpai Anda dalam program Obat Obrolan Kesehatan di hari ini. Tentunya menjumpai Anda kembali dari sejak beberapa waktu lalu. Ya, Sanab TV kita kembali dengan obrolan kesehatan di episode kali ini, dan juga seperti yang kita ketahui saat ini sedang marak-marak terjadi dan juga sedang viralnya sebuah virus ya. Dan juga hari ini kita akan bahas terkait kesehatan bareng dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan di studio pada hari ini ada Bapak Dr. John Henry Nurdan MKes. Hari ini selamat. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Gusti. Ya. Oke, Apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Ini kita panggil sapa akrabnya Bapak atau Dang nih, karena tadi biasanya Dang John aja. Oke, Ya. Dang John ya. Hari ini yang merupakan Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Provinsi Bengkulu dan juga pengurus pusat IAKMI ya, Ya, begitu IAKMI, bahasanya. ya. Dan juga ini merupakan salah satu dosen pengajar juga di Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas The Hasan Bengkulu. Oke Dang, ini tadi cukup banyak sekali Ya, aktivitas keseharian ya. Benar. Menjadi tenaga pengajar dan juga aktif di Ikatan Kesehatan Masyarakat Provinsi Bengkulu. Boleh Dang nih cerita sedikit nih kepada Sanab TV mengenai bagaimana sih aktivitas kesehariannya gitu. Ya, baik Sanak BTV, terima kasih ini buat BTV yang sudah mengundang untuk sekian kali ya untuk acara obrolan kesehatan. Jadi kalau kesibukan sehari-hari lebih banyak ya selain di aktivitas di tempat kerja di kantor, masih di birokrasi pemerintah, juga mengajar di kampus-kampus kesehatan sebenarnya. Tapi home base saya itu ada di Universitas The Hasan Bengkulu, kebetulan di program Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan juga di beberapa kampus yang lain, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Trimandiri Sakti itu yang masih aktif mengajar. Ya. Jadi memang bergelut di dunia kesehatan. Ya, betul. Ya. Oke. Nah, dan ini kan kita sudah tahu di beberapa waktu terakhir kita juga dikabarkan dan juga beberapa berita juga sering membicarakan, menginformasikan terkait dengan sebuah virus ya, namanya yaitu adalah Human Metapneumovirus atau HMPV yang baru-baru ini di mana Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menginformasikan adanya kasus tersebut di Indonesia, khususnya pada anak-anak nih. Dan juga ini kita kaitkan dengan mungkin istilahnya kalau Kesmas itu pola hidup bersih dan sehat ya, betul. atau istilah itu namanya PHBS nih Sanab TV. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol berbincang-bincang bersama Dang John di hari ini terkait hal tersebut. Nah, Dang John sendiri nih, Kementerian Kesehatan kan di mana virus HMPV ya begitu penyebutannya Dang ya, yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala seperti mirip flu biasa, seperti batuk, pilek, demam, dan juga sesak napas ya Dang John. Nah, ini meskipun demikian juga masyarakat diimbau ya untuk selalu menjaga PHBS tadi. Nah, boleh dijelaskan nih Dang John, apa sih itu virus HMPV ini dari segi kesehatan masyarakat mungkin? Iya, betul. Baik, terima kasih Gusti ya. Jadi Sanak BTV kita akhir-akhir ini ya sedang marak diisukan tentang satu virus namanya HMPV ya. Virus ini kalau informasinya kan sedang merebah ya di daerah Cina, dan Kementerian Kesehatan sudah mengantisipasi untuk penularan virus ini agar supaya tidak menular ya, dengan melalui pemeriksaan di bandara ya, yang biasanya dengan pemeriksaan suhu tubuh sehingga bisa diantisipasi. Sebenarnya virus ini bukan virus seperti COVID-19 yang kemarin yang mungkin cukup menghebohkan ya, COVID-19 di tahun 2020. Virus ini sebenarnya virus lama yang sudah sebenarnya dari tahun 2021 sudah ada ini virus ini. Hanya memang virus ini terus ya, artinya menyebarkan diri ya, di manusia. Meluas juga. Ya, karena virus ini sebenarnya virus yang tidak terlalu berbahaya seperti virus COVID-19. Jadi gejalanya seperti yang disampaikan Gusti tadi, bisa juga dalam bentuk mirip seperti flu, batuk ya, terus ada kenaikan suhu tubuh. Tetapi yang terpenting di sini sebenarnya seperti yang disampaikan Gusti tadi, sesuai dengan tema kita, bagaimana upaya kita untuk menghindarkan diri supaya tidak terkena dengan virus HMPV ini ataupun virus-virus yang lain dengan cara pola hidup bersih dan sehat. Itu yang penting ditanamkan kepada setiap individu, begitu Gusti ya. Oke.
jadi pada intinya adalah bagaimana menjaga PHBS itu Ya, harus PHBS diterapkan itu ya, sendiri, khususnya iya. di masyarakat dan juga lingkungan berarti Betul. ya Dang John ya. Dan ini nih, selanjutnya ya untuk lebih lanjut mengenai langkah-langkah konkret nih. Tentu Iya. kita sebagai masyarakat ada ketentuan tersendiri mungkin bagaimana sih PHBS itu yang betul gitu sesuai dengan yang dianjurkan gitu ya dengan karena Ya, betul. untuk menerapkan saja mungkin masyarakat ya bisa sembarangan Ya, mungkin bisa benar-benar. saja terjadi seperti itu. Jadi Betul. apa sih langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan? Ya, sebenarnya langkah-langkah untuk pola hidup bersih dan sehat itu cukup sederhana sebenarnya. Bisa kita praktekkan pada masing-masing individu. Langkah pertama itu kita biasakan cuci tangan dengan sabun ya. Dulu kan biasanya di setiap sekolah, di tempat-tempat umum disiapkan cuci tangan. Iya, betul. Nah, tetapi memang persoalan cuci tangan yang benar ini yang memang harus betul-betul dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, yang terpenting juga jaga kebersihan lingkungan. Ya, ini udah jelas ya. Termasuk juga kalau dengan kebersihan lingkungan ini bisa juga misalnya alat-alat makan atau juga perlengkapan-perlengkapan kerja. Itu penting dijaga kebersihannya juga. Termasuk juga lingkungan di mana kita tempat tinggal. Karena bisa juga misalnya menyebabkan berkembang atau bertumbuhnya nyamuk Anopheles atau nyamuk Aedes aegypti. Sehingga ini perlu menjadi satu hal di PHBS. Dan yang ketiga sebenarnya yang terpenting penularan dengan virus ini bagaimana etika batuk dan bersin yang benar. Oh, ada etika. Ya, ada etikanya. Jadi kita kadang-kadang membuang dahak itu kan suka sembarangan ya. Betul. Itu bentuk droplet seperti itu bisa menularkan kepada khususnya misalnya individu atau kita yang tubuh kita itu dalam kondisi tidak stabil atau tidak sehat ya, rentan ya. Nah, itu yang penting juga diperhatikan. Dan yang ketiga, kita hindari kerumunan. Kerumunan di sini artinya kita berada misalnya pada tempat-tempat fasilitas kesehatan, misalnya di rumah sakit ya. Ya tentunya kalau orang ke rumah sakit itu yang ada itu kan banyak orang sakit yang berobat. Nah, hal-hal seperti ini kita hindari. Atau juga di tempat-tempat pasar ya, yang tentunya dari sisi personal hygiene-nya juga kurang baik. Nah, makanya untuk menghindari semua daya tahan tubuh itu perlu kita perkuat dengan makan bergizi, secara istirahat cukup, olahraga yang cukup. Nah, itu bagian dari sebenarnya menerapkan PHBS yang sederhana di diri kita individu masing-masing. Begitu, Gusti. Oke, tapi terkait PHBS sendiri nih, Dang John ya, khususnya bagi kaum muda mungkin dan juga anak-anak di sekolah, betul. Tadi sudah disinggung sedikit terkait dengan wadah cuci tangan yang sudah sempat hadir itu betul. COVID-19 itu gimana sih kita bisa menjaga konsistensi khususnya pihak-pihak sekolah mungkin bisa dimulai ya dari pengajaran bagaimana cuci tangan yang betul dan juga hal-hal lain mungkin yang berkaitan dengan PHBS itu gimana tuh? Iya, jadi memang apalagi sekarang ya musim kita ini kan agak kurang stabil ya, kadang hujan, panas ya cuacanya. Ini yang sebenarnya jadi kadang-kadang faktor pencetus juga untuk penyakit-penyakit yang penularannya melalui virus ya, artinya flu tadi kan, atau pilek batuk. Nah, ini memang pendidikan tentang pola hidup bersih dan sehat ini perlu ditanamkan, pertama dari mulai keluarga itu sendiri, Sanak BTV, juga di sekolah, yang tentunya anak-anak yang sering berinteraksi, dan juga di tempat-tempat fasilitas umum seperti rumah makan, atau juga fasilitas olahraga, atau juga tempat-tempat hiburan dan wisata ya harusnya tersedia itu sebagai bagian dari bagaimana kita sebenarnya menghindarkan atau mencegah terjadinya penularan-penularan yang diakibatkan karena faktor-faktor individu ya begitu. Oke, begitu ya Sanak BTV tadi sudah dijelaskan terkait dengan PHBS dan juga kita masih bakal lanjut lagi tentunya di obat obrolan kesehatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obat obrolan kesehatan. Ya. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan obat obrolan kesehatan di hari ini masih dengan tema yang sama tentunya yang kita obrolkan sebelumnya juga bersama Dang John. Jadi terkait dengan virus HMPV yang sedang marak dibicarakan gitu ya. Bagaimana kaitannya dengan pola hidup bersih dan sehat yang bisa kita terapkan baik mulai dari yang kecil dulu mungkin dan juga mungkin ke tingkat lingkungan masyarakatnya. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Dang John bagaimana sih langkah-langkah konkret
yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait dengan virus itu secara umumnya ya, dan Ya, juga betul. HMPV ini yang memang sudah lama Sudah cukup lama ya, 2000. juga gejalanya juga terbilang gejalanya juga ringan ya. Ringan, mirip ya, Kayak mirip dengan flu. flu biasa. Mm-mm. Ya. Tapi untuk protokol kesehatan sendiri apakah ada kaitannya dengan virus seperti ini gitu, Dok? Ya, jadi kalau kita bicara protokol kesehatan, berarti kita bicara bagaimana sebenarnya upaya-upaya yang perlu kita lakukan ya, strategi untuk pencegahan dan juga penularan sebenarnya terkait dengan virus HMPV ini. Nah, hanya memang yang perlu Sanak BTV pahami bersama bahwa sebenarnya penularan ini mirip dengan penularan penyakit-penyakit seperti flu, batuk ya, dan virus-virus lainnya. Oh gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak pada proses interaksi. Jadi misalnya kalau kita duduk begini ya, jarak seperti ini, saya sedang batuk, berarti harus jaga jarak paling tidak, karena droplet atau percikan dari kita bicara itu bisa juga menularkan kepada orang yang dalam kondisi tubuhnya, daya tahan tubuhnya itu tidak sehat. Tetapi kalau Sanak BTV misalnya olahraga cukup, makan bergizi cukup, istirahat cukup, insya Allah itu bisa terhindar. Itu sebenarnya nggak usah ditakutkan ya. Iya. Jadi yang berikutnya mungkin yang terpenting juga Sanak BTV, kita perhatikan juga bahwa penularan virus ini sebenarnya lebih banyak interaksinya itu langsung di lapangan. Oh gitu. Ya, artinya misalnya pada waktu si penderita misalnya virus ini batuk, dia kan buang batuk sembarangan ya, atau lendirnya, atau juga mungkin tidak menggunakan masker ya. Nah itu bisa droplet atau percikan dari ludah atau saat bicara itu bisa menularkan langsung kepada pihak yang kedua. Nah ini harus ada bentuk perantaranya di situ yang bisa menularkan virus tersebut. Nah makanya upaya-upaya seperti yang disampaikan tadi, yang penting kita lakukan adalah upaya pola hidup bersih dan sehat itu perlu ditanamkan kepada setiap individu. Pada hal-hal yang kecil saja. Dan ini menjadi satu kebiasaan di setiap individu, bukan satu paksaan. Itu yang penting dianukan ya. Bukan karena dihimbau terus, diwajibkan. Tetapi kita sudah menjadi bagian. Kalau sudah melakukan apapun, cuci tangan. Konsisten juga Ya, kalau batuk mungkin bisa kita tutup dengan lengan begini ya. Artinya tidak menularkan. Etika batuk. Juga membuang droplet jangan sembarangan. Kita sering lihat kadang-kadang kalau ada lendir itu dibuang sembarangan kan di tempat-tempat umum. Nah hal-hal seperti itu mungkin perlu dari kesadaran individu sendiri untuk bisa menjaga dirinya untuk tidak menularkan kepada orang lain, begitu. Jadi itu menjadi salah satu langkah yang bisa kita lakukan juga ya, Ya, jelaskan betul. Bang tadi, untuk memutus rantai penularan Virus itu sendiri. Ya, baik lagi pada kesadaran diri itu sangat penting. kan? Penting, ya betul. Tapi mungkin ada tips sendiri nih dari Bang Jan, bagaimana sih kita meningkatkan kesadaran diri biar apa sih istilahnya, langkah kecilnya lah bisa biar konsisten nih ketika memposisikan diri lagi batuk ya menggunakan masker seperti itu mungkin ya. Ya, pertama sesungguhnya kita ini bukan bicara soal agama ya, saya betul. Ustadz ini ya. Sebenarnya dalam agama kita paling tidak ya berupaya untuk yang sebaik-baiknya. Artinya jangan sampai kalau kita sakit kita menularkan kepada orang lain. Itu kan sebuah perbuatan yang tidak baik. Nah makanya langkah-langkah sebenarnya yang perlu dilakukan oleh kita seperti tadi hal yang kecil saja tadi. Pertama kalau itu terkait dengan orang lain, maka kita jaga ada etika batuk dan bersin, itu yang perlu dijaga. Ini kita sering sekali sebenarnya pada waktu interaksi yang bersin justru pakai masker, dia menutup, tadi tertutup masker ya. Setelah batuk dia buka maskernya. Itu yang itu sering saya lihat itu ya, kejadian seperti itu. Harusnya masker itu tetap dipertahankan. Dan juga masker juga itu ada jangka waktu penggunaannya. Nah, selama ini kadang-kadang maskernya dari pagi sampai sore, itu juga tidak sehat itu. Paling tidak ya 4 jam itu, 3 sampai 4 jam itu sudah diganti. Kalau itu memang full kita menggunakan aktivitas sehari. Jadi kalau sehari itu paling tidaklah ya 2 kali masker itu kita ganti, setengah hari atau setengah hari berikutnya. Itu penting dari kesadaran diri kita sendiri, jangan sampai sakit kita ini bisa menularkan kepada orang lain. Kalau itu sudah muncul kesadaran dari individu, insya Allah penyakit ini tidak akan menular. Ya. Oke, betul. Jadi seperti itu ya, sudah ada tips tadi misalnya Sanak BTV sedang
mengalami gejala flu, batuk dan sebagainya, mengunjungi tempat ramai atau tempat fasilitas kesehatan baiknya menggunakan masker yang kalau bisa sehari itu bisa diganti ya, tidak satu masker saja. Satu masker saja, ya. Oke, nah kita balik lagi ke konteks HMPV tadi nih, dan John, apa saja poin penting dalam PHBS ini dalam mencegah penularan virus tersebut? Nah, poin penting dalam pencegahan ini sebenarnya dalam penularan virus ini pertama harus dilakukan sebenarnya ada keterlibatan dari semua stakeholder ya. Khususnya dalam hal ini kalau di provinsi dan kabupaten itu pihak dinas kesehatan ya, untuk bisa memberikan edukasi. Pertama, edukasi terkait dengan kesehatan itu sendiri. Kedua, menyediakan fasilitas yang memadai. Misalnya di mana masyarakat ingin melakukan pemeriksaan kesehatan atau kontrol kesehatannya juga, atau yang ketiga itu bisa juga dilakukan misalnya mengkonsumsi semacam suplemen ya, yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, hal-hal seperti ini perlu ada keterlibatan semua, termasuk sebenarnya acara obrolan kesehatan ini dalam bentuk literasi kepada masyarakat tentang bahayanya sebenarnya virus HMPV ini sendiri dan bagaimana sebenarnya hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus ini dengan upaya-upaya yang kecil tetapi itu justru membantu. Seperti yang saya sampaikan tadi, cuci tangan, jaga kebersihan diri, terus etika batuk, malahan ada imunisasi sebenarnya. Kalau pada anak-anak, makanya imunisasi juga perlu disarankan supaya ada kekebalan tubuh. Ini juga ada kaitan juga dengan misalnya anak-anak di sekolah, imunisasi dasar atau pada bayi juga. Karena yang paling banyak menderita virus ini pada anak-anak. Oh gitu. Ya, flu ini ya. Karena secara daya tahan tubuh, anak-anak itu kan belum terlalu kuat ya, ketimbang kita yang dewasa ini. Begitu. Oke, jadi memang sudah ada range umur ya, betul, ya, betul. terkait dengan virus HMPV ini di mana mudah terserang kepada anak-anak berarti. Nah, satu lagi lansia. Oh, lansia, lansia ya. Lansia itu kan daya tahan tubuh mereka sudah mulai berkurang ya. Jadi anak-anak dan lansia. Nah, yang penting juga dihindari ini sebenarnya pada kondisi ibu hamil, ibu menyusui. Nah, ini memang hal-hal seperti ini juga nanti bisa menularkan kalau ibu menyusui kepada bayinya. Kalau ibu hamil nanti akan terganggu terkait dengan kehamilannya. Apalagi kalau dia sudah sakit, demam, batuk seperti ini kan akan mengganggu janinnya yang ada di dalam tubuh. Nah, hal-hal seperti ini yang memang perlu dijaga pada kelompok-kelompok rentan. Nah, itu istilahnya rentan pada anak, lansia, pada ibu hamil, lansia ya. Yang memang daya tahan tubuh mereka tuh berbeda dengan posisi yang kita normalin ya, usia-usia produktif begitu. Ya, jadi seperti itu sahabat TV. Jadi memang sudah ada usia tertentu dan juga dalam kondisi tertentu juga yang bisa mudah terserang gitu ya, terkait dengan virus HMPV ini khususnya. Oke, sahabat TV, nanti kita bakal balik lagi untuk obrolan kita di hari ini bersama Dang John terkait dengan PHBS dan juga pencegahan penularan virus HMPV ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obat Obrolan Kesehatan. Ya, sahabat TV, balik lagi di Obat Obrolan Kesehatan di hari ini. Kita masih bahas dengan tema yang sama bersama Dang John. Yang tadi sudah dibahas ya bagaimana virus tersebut bisa menyerang pada rentan usia tertentu dan juga dalam kondisi tubuh tertentu seperti ibu hamil dan juga itu rawan ya Dang ya. Betul. Bisa saja mengakibatkan sesuatu yang fatal dan juga cukup berbahaya. Nah, kalau tadi kita sudah ke masyarakatnya ya Dang, bagaimana sih? Apalagi khususnya Bengkulu sekarang ya, bagaimana sih untuk dari sisi pemerintah sendiri ya, terkait dengan kebijakan dalam menangani kasus virus seperti ini? Betul. Baik, sebenarnya terima kasih Gusti ya. Jadi terkait dengan kebijakan pemerintah untuk saat ini sebenarnya Kementerian Kesehatan RI itu sudah mengeluarkan semacam himbauan ya atau siaran pers kepada masyarakat terkait tentang informasi penularan virus HMPV ini sendiri. Begitu juga upaya-upaya yang dilakukan misalnya pada pintu masuk ya, pintu masuk antar negara misalnya di bandara internasional atau juga pintu masuk pada bandara nasional kita juga. Biasanya kalau kita ke bandara kan ada alat yang untuk pemeriksaan suhu tubuh itu ya dari kantor kesehatan pelabuhan itu ya. Jadi bisa dilihat sebenarnya kalau ada peningkatan suhu tubuh pada penumpang itu bisa diantisipasi juga.
Dan ini sebenarnya protokol seperti ini sudah dilakukan oleh pihak otoritas bandara sebenarnya bersama kantor kesehatan pelabuhan. Nah, yang penting yang kedua sebenarnya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan literasi atau edukasi ya, supaya virus ini tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena kita pengalaman COVID-19 dulu, bukan COVID-19-nya yang menyebabkan pasien meninggal, karena ketakutan yang luar biasa itu yang banyak menyebabkan pasien ada yang stroke. Nggak ada hubungan sebenarnya antara COVID-19 dengan stroke, tetapi stroke-nya tadi akibat ketakutan itu bisa juga disebabkan. Nah, makanya informasi literasi tentang penularan virus HMPV ini perlu sanak BTP pahami juga, bahwa virus ini virus biasa, tidak berbahaya. Hanya yang perlu upaya kita adalah bagaimana supaya virus ini tidak menular, karena penularan itu dengan posisi cuaca atau pergantian musim seperti ini agak lebih mudah dan rentan ya, apalagi hujan, misalnya panas, tiba-tiba seperti kita yang sehat kan sering kadang-kadang batuk pilek. Nah, penularan seperti ini yang perlu diantisipasi. Di samping tadi pengawasan juga dan literasi, yang perlu dilakukan juga adalah bagaimana sebenarnya ada kolaborasi semua. Kolaborasi dengan para stakeholder, utamanya sebenarnya dinas kesehatan di provinsi, kabupaten kota melalui bagian promosi kesehatannya untuk memberikan literasi, menyebarkan leaflet misalnya atau informasi, atau juga melalui iklan-iklan layanan masyarakat, misal melalui BTP ini sendiri ya, perlu dilakukan apa itu virus HMPV sehingga masyarakat bisa tahu dan tidak ada timbul rasa ketakutan itu sendiri. Nah, di samping juga sosialisasi melalui media, baik media elektronik maupun juga media cetak. Tapi yang penting itu juga sebenarnya saat ini melalui media sosial ya. Media sosial itu kayaknya menembus batas dia ya, tanpa ada hambatan. Itu yang perlu jangan sampai nanti ini menjadi informasi yang menyesatkan ya. Oke, itu tadi ya beberapa langkah dan upaya dari kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya, Dan John. Tapi dari background Dan John sendiri nih, seorang akademisi ya istilahnya, seorang dosen, mungkin ada hal tersendiri terkhusus yang bisa dilakukan untuk dari bidang pendidikan dalam menangani kasus-kasus seperti ini ya, selain HMPV mungkin nanti entah kasus kesehatan seperti apa yang bisa saja terjadi di masyarakat gitu Dan. Iya betul, terima kasih nih Gusti, karena Dan ini banyak di kampus ya, jadi memang apalagi di program studi kita S2 kebijakan S2 kesehatan masyarakat itu fokus keilmuan itu bidang kebijakan kesehatan dan kesehatan reproduksi ya. Jadi memang juga mahasiswa-mahasiswa yang kuliah itu banyak yang sudah bekerja juga. Jadi melalui kampus juga kita bisa sebenarnya berperan aktif melalui riset atau penelitian atau juga pengabdian kepada masyarakat untuk dosennya juga, atau juga mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan KKN, kuliah kerja nyata ya, khususnya yang di Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi bisa memberikan semacam sosialisasi juga ya kepada masyarakat, apalagi ini saat ini sedang ada kegiatan KKN ya di kampus itu, jadi bisa memberikan juga salah satu bentuk literasi kepada masyarakat dan juga berperan aktif sebenarnya di dalam mendorong kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung sebenarnya untuk peningkatan kesehatan masyarakat di Provinsi Bengkulu khususnya. Gitu. Jadi memang secara tidak langsung sekarang dari program-program pengabdian juga jatuhnya ke masyarakat juga. Ke masyarakat ya. Bisa menerapkan ilmu-ilmu yang ya didapatkan dari kampus dan praktik langsung betul. Dari bidang pendidikan ke masyarakat. Tapi menurut Dang sendiri nih sekarang untuk di Bengkulu gitu Dang, terkait kesadaran PHBS itu sendiri seperti apa sih? Ya, jadi sebenarnya belum bisa kita sampaikan ya, tapi kalau secara umum perlu kita tingkatkan sebenarnya. Kalau kita keseharian melihat di lapangan ya memang protokol kesehatan yang dijalankan oleh masyarakat khususnya terkait dengan 3 hal tadi ya. Bagaimana menjaga etika batuk dan bersin, juga bagaimana cuci tangan yang bersih yang sesuai dengan protokolnya. Terus yang ketiga bagaimana menjaga kebersihan diri itu sendiri ya. Itu yang perlu ditingkatkan kepada khususnya individu dan masyarakat ya. Ini yang sebenarnya perlu menjadi perhatian khususnya bagi kita ya dan keluarga, tidak terlepas juga dari pemerintah juga. Jadi memang
perlu ditingkatkan lagi. Ya, PHBS perlu ditingkatkan tersebut. lagi ya. Karena memang betul. kalau berbicara terkait PHBS memang tidak ada habisnya istilah Ya, betul. gitu ya, Dan ya. Betul. Selalu aja ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan supaya ya sama-sama aman lah ketika Betul, ada betul. sebuah wabah dan sebagainya. Oke, dan John terakhir nih, Ya. mungkin ada pesan dan harapan yang mau disampaikan ke sanak BTV yang sedang menyaksikan Obat di hari ini. Ya, sanak BTV semua ya. Pesan dari Dang John terkait dengan PHBS ini, mari kita jaga pola hidup bersih dan sehat itu dengan langkah-langkah yang sederhana. Biasakan untuk melakukan cuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga kebersihan pribadi. Contohnya ya hal yang sederhana, menggunakan sabun untuk mandi ya. Biasanya kalau yang suka mandinya 1 kali sehari ya ditingkatkanlah 2 kali sehari ya walaupun musim hujan. Dan yang ketiga, yang penting ini bagian dari juga aktivitas yang baik, bagaimana kita bisa menjaga etika batuk dan bersin serta menggunakan masker kalau kita sedang posisi misalnya pilek, batuk atau apapun ya, sehingga tidak menularkan kepada orang lain. Insyaallah Sanak BTV kalau kita semua sudah ada kesadaran seperti ini, yang namanya virus apapun itu akan sulit untuk menular kepada pihak manapun. Begitu. Oke, terima kasih Dang John hari ini di episode terkait virus MPV. Hari ini juga penjelasannya luar biasa. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi Ya, nih, Dan John, baik. dengan pembahasan yang lain dan isu-isu kesehatan yang lain yang Ya, betul. lebih Ya. menarik lagi tentunya Dang John. Dan juga dari sini kita sudah belajar ya Sanak BTV pola hidup bersih dan sehat ini meskipun sederhana Ya. seperti yang sudah Dang John sampaikan tadi, tapi memiliki dampak besar dalam mencegah penularan penyakit seperti virus dan sebagainya. Dan juga ini mulai dari diri sendiri untuk meningkatkan kesadaran bagaimana sih penerapan pola hidup bersih dan sehat dan juga berdampak bagi lingkungan sekitar. Oke, itulah tadi Sanak BTV segmen kali ini di Obat, obrolan kesehatan terkait dengan penularan virus dan juga berkaitannya dengan pola hidup bersih dan sehat. Tadi sudah bersama Dang John juga hari ini. Ya. Terima kasih Ya, terima atas kasih, kesempatannya. Gusti, ya. Dan akhir kata saya Gusti Pranata pamit undur diri dari Sanak BTV hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak BTV, beket. Ya.